Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligori Sagala dengan NIM 2112040. Di sini saya akan membahas tentang pemegang saham minoritas. Yang pertama adalah definisi tentang pemegang saham. Pemegang saham adalah seorang yang membeli saham suatu perusahaan sehingga mendapatkan sebagian hak kepemilikannya. Mereka biasanya juga disebut dengan stockholder atau shareholder. Sebagai pemilik, pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh dividen. Namun, sebetulnya bukan hanya sekedar keuntungan. Pemegang saham pun mempunyai sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ada definisi pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki jumlah saham yang lebih sedikit daripada pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Mereka umumnya memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan perusahaan karena kepemilikan saham yang relatif rendah. Perbedaan antara pemegang saham terdiri atas dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan minoritas. Yang pertama adalah pemegang saham mayoritas. Pemilik saham mayoritas atau majority stockholder adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan. Umumnya majority stockholder bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas, sehingga memiliki aset lebih dari 50%. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham. Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, hingga pemegang saham mayoritas seringkali dapat mengendalikan keputusan strategi perusahaan. Yang kedua, ada pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan. Pemegang saham minoritas cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas dan tergantung pada perlindungan hukum yang ada. Yang kedua adalah hak pemegang saham minoritas. Yang pertama adalah hak untuk menerima informasi. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan, termasuk laporan keuangan, pengumuman penting, dan kebijakan strategis. Hal ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memantau kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang kedua adalah hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham perusahaan dan memberikan suara mereka. Dan dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan resolusi atau usulan agar dibahas dalam rapid. Yang ketiga, hak untuk mengajukan tuntutan hukum. Jika pemegang saham minoritas merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau mereka telah dirugikan oleh tindakan yang tidak adil, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum melalui proses hukum yang sesuai. Ini memberikan pemegang saham minoritas dengan sarana untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan perlakuan yang adil. Yang keempat, hak untuk mendapatkan dividen. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menerima dividen jika perusahaan tersebut mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan mereka. Yang kelima, hak untuk menjual atau mentransfer saham. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menjual atau mentransfer saham mereka kepada pihak lain jika mereka memutuskan untuk keluar dari investasi mereka. Namun, beberapa perusahaan mungkin memiliki pembatasan tertentu mengenai transfer saham yang harus dipatuhi. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Yang pertama adalah pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan, anggota direksi,
dan anggota Dewan Komisaris. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat kedudukan perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan atau dewan komisaris yang terdapat dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 UU PT. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan yang tercantum pada pasal 97 ayat 6 UU PT. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan yang tercantum dalam pasal 114 ayat 6 UU PT. Yang kedua, ada pembelian saham dengan harga yang wajar. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa A. Perubahan anggaran dasar, B. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari pengembalian atau pemisahan, B. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, atau C. Penggabungan, peleburan, pengembali alihan, atau pemisahan yang tercantum pada pasal 62 ayat 1 UU PT. 3. Meminta penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, yang tercantum pada pasal ayat 79 ayat 2 huruf A UU PT. 4. Pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa A. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau B. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Dalam hal ini, permohonan tersebut diajukan secara tertulis beserta alasan ke pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, serta dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang tercantum dalam pasal 138 ayat 1, 2, dan 3 huruf A UU PT. Yang kelima ada mengajukan pembubaran perseroan. Direksi, dewan komisaris atau satu saham atau lebih yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS yang tercantum dalam pasal 114 ayat 1 UU PT. Yang terakhir ada pengaruh hak-hak minoritas pada laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan induk mengkonsolidasikan neraca anak perusahaannya seolah-olah itu adalah kepemilikan penuh, walaupun hanya sebagian yang dimiliki.
Perusahaan juga menyajikan kepentingan minoritas dalam neraca sedemikian rupa dengan penggunaan laporan keuangan dapat melihat dengan jelas kepentingan yang mengendalikan semua perusahaan induk. Di bawah IFRS, perusahaan menyajikannya di bagian ekuitas, terpisah dari ekuitas induk. Sementara itu, di bawah US GAAP, presentasi lebih fleksibel. Perusahaan induk dapat memilih untuk menyajikan sebagai liabilitas tidak lancar atau sebagai bagian dari ekuitas. Sementara itu, dalam laporan laba rugi konsolidasi, perusahaan melaporkan sebagaimana dari laba milik pemegang saham minoritas pada akun terpisah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.